Taib. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita semua. Ni'matul la tuhsa, nikmat yang enggak bisa kita hitung, nikmat yang enggak berujung dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita seringkali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah enggak pernah memutuskan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang merujuk kepada kitab fikih Sirah Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain insyaallah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas terkait tibanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Yathrib atau di Madinah. Ya. Jadi setelah perjalanan panjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Quba. Rasulullah sempat mendirikan masjid di sana, berkumpul dengan sahabat-sahabat yang sudah duluan sampai. Barulah setelah itu kurang lebih sampai 3, sebagian riwayat 5 hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya ke Yathrib. Ya. Quba ke Madinah jaraknya tidak jauh, dekat. Ya. Kurang lebih sekitar 5 kilo ya, kurang lebih kalau lewat trek yang sekarang ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata orang-orang di Madinah kan sudah nunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka nunggu udah berhari-hari, seperti apa yang kita kisahkan sebelumnya itu. Kerinduan yang memuncak dari masyarakat Madinah terkait kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemarin kita bahas, bagaimana kerinduan, kecintaan tanpa melihat itu amat sangat memungkinkan. Jadi tidak ada alasan kalau kita ngomong gimana kita mau cinta sama Rasul sementara kita nggak pernah melihat dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara orang-orang Madinah yang sebagian besar juga belum pernah bertemu dan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa dikisahkan bagaimana kerinduan mereka yang amat besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nggak sempat melihat sebelumnya. Memang ada sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya dari Madinah sempat datang ke Mekah, kemudian berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertatapan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan jumlahnya tidak banyak, sekitar 70 sekian orang saja itu yang ada dalam Baiatul Aqabah. Selebihnya nggak ketemu sama Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sempat untuk menyertakan sahabat Mus'ab bin Umair untuk bisa kembali atau bisa datang ke kota Madinah bersama orang-orang yang berbaiat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala,
mengajarkan tentang anjuran-anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah hadir kerinduan mereka, kecintaan orang-orang Madinah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nggak pernah melihat. Jadi kita kalau ingin menghadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kenali Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jasanya jauh lebih besar bahkan ketimbang orang tua kita sendiri. Maka amat sangat layak untuk kita cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menghidupkan anjuran-anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, orang-orang Madinah sudah menunggu berhari-hari kedatangan Rasul. Tapi kan memang Rasulullah kan stuck dulu di kota di Kuba itu kan, nggak langsung ke Yathrib. Semenjak awal kedatangan Rasulullah di Kuba, orang-orang Yathrib, orang Madinah ini udah nunggu. Hari pertama nggak ada, mereka tunggu hari kedua, begitu seterusnya. Sampai datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diarak sama orang-orang Madinah. Mereka berebutan untuk meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah mereka. Semuanya tanpa terkecuali. Oh, ada yang narik-narik tali kekang unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan orang-orang Madinah supaya nggak berebutan kayak begitu, hingga Rasulullah bilang, biarkan unta ini mau mengarah kemana, da'uha, biarin, tinggalin, fa innaha ma'murah, karena sesungguhnya unta itu udah diarahkan sama Allah, udah diperintahkan sama Allah, nanti akan berhenti di mana, disitulah nanti saya tinggal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berhentilah unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah mirbad, lapangan luas, mirbad tempat apa namanya, orang-orang biasa menjemur gandum atau menjemur kurma di mirbad itu. Lantas kemudian untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merebahkan diri. Maka tepat di depan unta itu merebahkan diri, rumah sahabat Ansar yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, yang wafatnya di Istanbul, Turki. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, oh ini manzil kita nih, tempat rumah kita nanti di sini. Maka Abu Ayyub senang betul. Abu Ayyub langsung mengambil pelana yang ada di unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dibawa ke rumahnya supaya nggak ada yang rebut lagi. Maka orang-orang Madinah yang lain masih berusaha merayu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, di rumah saya aja lah ya Rasul. Sekarang kan siapa yang nggak mau orang terbaik di muka bumi ini tinggal di rumahnya begitu. Orang yang menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala tinggal di rumahnya, siapa yang nggak mau kan begitu. Tapi tadi Abu Ayyub nih begitu tahu Rasulullah memilih rumah beliau radhiyallahu an, maka langsung mengambil pelana yang ada di punuk onta tadi, langsung dibawa ke rumah. Maka begitu orang-orang lain masih berusaha merayu Rasulullah, di rumah saya aja ya Rasul, kata Rasul gini, nggak mungkin, pelananya udah di rumah Abu Ayyub, masa saya ke rumah yang lain, kata Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lamma nazala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Ayyub, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah saya, nazala fi asfalil bait wa ana wa ummu Ayyub fil ul. Saya menawarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya supaya tinggalnya di atas, ini untuk menghormati tamu ya. Biar saya sama Ummu Ayyub, ibunya Ayyub, tinggalnya di bawah saja.
Faqultu lahu, maka saya berkata kepada Rasulullah dalam hadis beliau, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, bi abi anta wa ummi, demi Allah demi Allah, ya, saya nggak mau untuk berada di atas dirimu ya Rasulullah saat engkau tinggal di rumah kami. Kayaknya kurang adab kalau kami berada di atas kepalamu ya Rasul. Maka ya Rasulullah, silakan engkau tinggal di atas rumah kami, biar kami yang di bawah. Ya. Engkau aja yang di atas, kami yang di bawah. Faqala ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, kata Rasulullah, bukannya nolak, ya, tapi Rasulullah ini merasa nggak enak hati sama Abu Ayyub sama Ummu Ayyub, ya, nggak mau banyak merepotkan, cukuplah tinggal di bawah saja. Ya. Sementara kalau di bawah ini kan, ya kita tahu suara dari atas bakalan kedengeran gitu ya. Apa yang terjadi di atas kemungkinan akan mengganggu yang di bawah gitu. Abu Ayyub kan nggak mau, tapi Rasulullah nggak mau memberatkan Abu Ayyub sama Ummu Ayyub. Nggak apa-apa Ummu Ayyub, bukan bermaksud untuk menolak, kata Rasulullah, tapi kayaknya akan banyak yang nanti mau berkunjung ke rumah, mau bertemu dengan saya, kata Rasul. Repot kalau mereka harus bolak-balik ke atas rumah. Itu alasannya Rasul. Padahal Rasulullah yang nggak mau memberatkan Ummu Ayyub, nggak mau memberatkan Abu Ayyub, itu saja sebenarnya. Ya. Tapi begitulah bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Innahu la arfaq bina wa biman yakhshana an nakuna fi asfalil bait. Kalau kami di bawah akan jauh lebih mudah kepada mereka yang nanti mengunjungi kami. Jadi saya di bawah aja deh, wahai Abu Ayyub, begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah ini nggak aji mumpung, mentang-mentang Rasul, dia bisa berbuat seenaknya saja, nggak bisa begitu. Ya, Rasulullah memperlihatkan adab, Rasulullah memperlihatkan akhlak. Ya, walaupun seorang Rasul, beliau masih tetap mengutamakan sang tuan rumah karena itu lebih berhak untuk dirinya. Ya. Maka Rasulullah memilih untuk tinggal di bawah. Qala Abu Ayyub berkata, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suflih wa kunna fawqahu fil maskan. Ya. Maka ketika Rasulullah ada di bawah, kami di atas, satu hari walaqad inkasarat jurrah lana fiha ma'u yauman faqumtu ana wa Ummu Ayyub biqatifatin lana ma lana lahafa ghairaha nanshifu bihal ma takhawufan ay yaqtura ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu syai' yu'dhi. Fanazaltu ilaihi wa ana mushfiq falam azal asta'tifuhu hatta antaqila ila al-ul. Jadi satu waktu ini beliau ini menjatuhkan satu ember isinya air, sementara Abu Ayyub ada di atas ya. Jadi begitu tumpah tuh air, paniknya luar biasa Abu Ayyub sama Ummu Ayyub ini. Mereka langsung ambil yang bisa mereka ambil, pakaian-pakaian, supaya air itu nggak jatuh ke bawah, supaya keserap, selimut diambil, apa semua diambil. Jadi mereka tuh wah nggak enak sekali ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di bawah rumah mereka gitu. Ya. Jadi sebegitunya ihtiram, ya, penghormatan seorang Abu Ayyub dan Ummu Ayyub atau Abu Ayyub keluarga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setiap waktu pada kesempatan lain ya. Qala wa kunna nad'u lahul 'asha. Kita biasa ngasih makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.
Biasanya kalau makanan itu nggak habis dikembalikan kepada kami, saya sama Abu Ayyub berebutan untuk makan sisa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah nggak ngabisin makanan ini, bukannya mubazir sama makanan ya. Makanan yang dikasih sama Rasul ini biasanya kurma begitu ya, yang awet-awet. Rasulullah nyisain maksudnya supaya besok Ummu Ayyub atau Abu Ayyub nggak usah repot-repot lagi nyiapin makanan, yang kemarin aja siapin lagi gitu ya. Jadi bukannya tabzir, ini dalam hal ya, Rasulullah meninggalkan sisa makanan itu ya. Maksudnya dibalikin lagi sama Abu Ayyub, Ummu Ayyub. Pertama, nggak mau menghabiskan makanan malam itu ya, karena Rasulullah nggak mau memberatkan di esok harinya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini husnuzon kepada Abu Ayyub, Ummu Ayyub. Jangan-jangan Abu Ayyub dan Ummu Ayyub mendahulukan Rasulullah ketimbang dirinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus memastikan bahwa Abu Ayyub sama Ummu Ayyub juga makan gitu. Makanya makanan yang ada diberikan kepada Rasulullah dikembalikan sebagian kepada Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Tapi untuk menyenangkan hati tuan rumah yang memberikan makan, ya Rasulullah cicipi dulu sebagian gitu. Rasulullah makan sebagian makanan yang diberikan oleh Abu Ayyub dan Ummu Ayyub radhiyallahu anhum. Satu waktu ya, ketahuannya ya, ketahuannya Abu Ayyub sama Ummu Ayyub ini selalu makan sisa makanan Rasulullah itu. Jadi Abu Ayyub sama Ummu Ayyub mengharapkan keberkahan dari makanan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka berebutan untuk mendapatkan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuannya satu waktu Abu Ayyub sama Ummu Ayyub ngasih satu makanan, makanannya itu ada bawangnya. Ada bawangnya, ada basal, ada tum. Basal itu bawang merah, kalau tum itu bawang putih. Jadi ada bawangnya. Begitu dibalikin makanannya sama Rasulullah, makanannya itu kayak nggak disentuh sama Rasul. Panik nih. Abu Ayyub panik, Ummu Ayyub panik. Ini kenapa Rasulullah nggak mau makan? Jangan-jangan ada salah nih kita sama Rasul nih. Datangin Rasul deh. Kita minta maaf kalau ada salah, ada khilaf. Didatanginlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, kenapa kok nggak dimakan ya Rasulullah? Ya. Padahal setiap engkau mengembalikan makanan, saya dan Ummu Ayyub selalu berebutan memakan sisa dari makananmu ya Rasulullah. Tapi kali ini kami mau berebutan sementara engkau belum memakan makanan kami. Apakah ada sesuatu yang menyinggung dirimu ya Rasulullah? Gitu. Atau kami punya salah ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faqala inni wajadtu fihi riha hadhihi syajarah. Karena bawang putih, bawang merah ini baunya nyengat kata Rasul. Wa ana rajulun unaji, sementara saya setiap hari, setiap saat, setiap waktu selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nggak mau ketika saya lagi munajat ada bau yang menyengat dari mulut saya. Tapi ada kelanjutannya kata Rasulullah, wa amma antum fakulu. Tapi kalau kalian nggak apa-apa makan kata Rasul. Kalau saya nggak makan karena setiap saat 24 jamnya saya isinya munajat sama Allah. Ya. Kalau kalian silakan kalian makan karena kalian nggak 24 jam munajat sama Allah kan begitu. Ya. Nanti akan ada satu pendapat dari sini bahwa kalau kita lagi munajat, kita lagi sholat, bersihin dulu mulutnya supaya nggak ada bau menyengat gitu. Ya. Tapi nggak ada larangan secara mutlak ya. Bukan berarti nggak boleh makan bawang, nggak boleh makan bawang putih atau bawang merah atau bau-bau lain yang menyengat. Boleh, selama bukan makanan yang haram gitu. Tapi kalau lagi munajat, kalau bisa dibersihkan dulu. Ya. Karena kata Rasulullah, saya nggak bisa karena setiap waktunya saya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma antum fakulu. Kalau kalian ya kalian makanlah itu kata Rasulullah. Ya. Jadi nggak ada larangan memakan sesuatu yang memberikan bau menyengat selama nggak haram ya, selama nggak haram gitu ya. Ya jengkol sama
Boleh kan, nggak ada larangan kan, ya kan? Halal. Ya. Ini begitu ngomongin bau menyengat langsung jengkol gitu. Ya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kecuali jengkolnya diambil dengan cara mencuri, ya, itu kan lain cerita kan. Ya. Baik zatnya haram atau cara mendapatkannya haram, itu yang dihindari. Tapi kalau selama itu halal boleh. Kalau kita mengikuti apa yang ada dalam kisah ini, ya kalau nanti kita lagi mau ibadah, udah dibersihin dulu gitu. Ya, dibersihkan dulu. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Ummu Ayyub dengan sebelumnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui onta yang merebahkan dirinya di sebuah mirbat lapangan begitu yang dekat dengan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Karena ada kisah, mungkin kemarin sudah disampaikan ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya genetik Madinah. Udah belum kemarin? Ya. Rasulullah tuh punya silsilah dari Madinah. Dan nenek-neneknya Rasulullah atau kakek neneknya Rasulullah tuh dari satu kabilah ya, yang tinggalnya nggak jauh dari ontak yang merendahkan dirinya di mirbat itu gitu. Jadi tempat tinggal kakek neneknya Rasul ya dekat-dekat ontaknya itu merebahkan diri gitu. Jadi ini udah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang mana? Orang Mekah, orang Quraisy ya. Tapi apa iya Rasulullah punya genetik Madinah? Begini ceritanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nama ayahnya siapa? Putra Abdullah. Nama kakeknya Abdul Muttalib. Nama apa namanya buyutnya? Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama nih. Kakeknya Rasulullah Hashim, ya, Bani Hashim. Ceritanya Hashim ini seorang pedagang, tajir. Tajir itu artinya pedagang ya. Kalau di kita tajir itu kaya. Padahal secara bahasa tajirun bermakna pedagang, maknanya pedagang. Bolak-balik ya. Nanti satu waktu ke arah utara, ke arah Syam, nanti satu waktu ke arah sebaliknya ke Yaman, begitu seterusnya. Satu waktu Hashim ini berdagang ke negeri Syam. Jalur yang dilewati adalah jalur Madinah gitu. Jadi beliau menyempatkan diri sejenak untuk tinggal di kota Madinah, di Yathrib itu ya. Ternyata keterusan ya. Ternyata keterusan tinggal di Madinah lumayan lama begitu. Menikahlah dengan seorang perempuan namanya Salma ya. Salma bintu Amir. Setelah nikah, Hashim ini meneruskan perjalanan ke Syam ya. Ternyata setelah ditinggalin, Salma hamil ya. Nah ketika Hashim berangkat melanjutkan perjalanan ke Syam itu, qadarullah Hashim wafat, Hashim meninggal. Sementara Salma ini hamil ya. Nah kemudian Hashim ini punya adik ya. Nama adiknya Muttalib. Nama adiknya siapa? Muttalib. Adiknya Hashim yang meninggal nih. Punya adik namanya Muttalib. Udah sekian tahun, kurang lebih 7-8 tahun, Muttalib dapat info bahwa 8 tahun yang lalu sebelum Hashim meninggal, Hashim sempat menikah dengan seorang perempuan di Yathrib namanya Salma. Dan konon Salma punya seorang anak laki-laki namanya Syaibah. Siapa namanya? Syaibah. Syaibah ini bahasa Arab artinya rambut putih atau uban. Syaibah. Oh, nanti bapak-bapak manggilnya Syaibah aja nih. Syaibah ini karena begitu lahir ada rambut putih gitu ya. Konon kabarnya begitu. Jadi punya anak namanya Syaibah. Maka Muttalib setelah sekian tahun akhirnya datang ke Yathrib menjemput keponakannya, anaknya Hashim nih. Ya.
Muthalib ini yang mewarisi Hashim ya, dalam berbagai hal. Maka Muthalib datang lagi ke Yathrib ngejemput keponakannya Syaibah itu. Begitu pulang ke Mekah dijemput untuk supaya tinggal bersama bersama Muthalib ya. Syaibah ada di belakangnya, Muthalib dibonceng lah begitu. Orang-orang yang melihat Syaibah bingung, siapa nih anak nih ya. Orang yang nggak dikenal. Sementara di zaman itu kalau ada orang bepergian pulang dia membawa seseorang yang nggak dia kenal, kemungkinan besar itu adalah budaknya. Maka orang-orang menyebutnya itu budaknya Muthalib. Budak dalam bahasa Arab abdun. Maka budaknya Muthalib Abdul Muthalib. Orang-orang udah kebiasaan memanggil Abdul Muthalib. Padahal itu bukannya budak Muthalib, tapi keponakannya Muthalib. Jadi Rasulullah tuh secara nggak langsung punya genetika kemana? Ke Yathrib, ke Madinah. Melalui siapa? Melalui neneknya Salma yang menikah dengan Hashim. Gitu. Nah, ketika ontanya Rasulullah merebahkan diri itu, itulah tempat di mana qabilahnya Salma dulu hidup. Jadi udah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara silsilah kurang lebih begitulah. Ya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ibar wal izat. Ya, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari sini. Ini kisah mulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tibanya Rasulullah di Kuba, melanjutkan lagi sampai ke Yathrib, sampai ke Madinah, terus tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Banyak sekali pelajaran bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, ya, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga hijrahnya kaum muslimin ya, adalah untuk mempertahankan kesucian agama, juga mempertahankan ya, qaddasatuddin wal aqidah, mempertahankan akidah. Wa qaddasatuddin wal aqidah fawqa kulli syai'. Kesucian agama, akidah itu di atas segala sesuatu. Itu pondasi awal ya, yang harus kita bela betul. Ya. Maka kita diperkenankan mengorbankan harta kita, tanah air kita bahkan demi mempertahankan akidah kita. Sebagaimana yang kita kisahkan dari kisah Rasulullah para sahabat itu, mereka hijrah ya, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh tuh ngorbanin harta ya, mengorbankan tanah air sekalipun untuk menjaga akidah kita, karena itulah yang paling mahal harganya. Akidah, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang layak untuk kita sembah. Ya. Terus selanjutnya kita juga kemarin sudah sempat membahas bagaimana keutamaan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda ketika menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya. Ini yang kemudian dikemukakan juga oleh muallif kitab, pengarang kitab ini Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ya. Keutamaannya, kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik adalah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya menyiapkan dirinya sendiri untuk menolong agama Allah, menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, tapi mengkondisikan keluarganya, anak-anaknya, karena beliau nggak hanya ingin saleh sendiri, tapi beliau juga ingin supaya keluarganya ikut-ikutan saleh. Pada saat itulah Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya menjadi orang yang saleh, tapi juga sebagai orang yang muslih. Ini yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dia posisikan dirinya untuk bisa mengajak keluarganya sama-sama jadi orang saleh. Jadi nggak mau masuk surga sendirian gitu. Dia ajak keluarganya untuk bisa sama-sama meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan puas diri dengan soleh sendirian, Pak. Ya. Ajak orang lain juga untuk saleh. Apa kita mau masuk surga sendirian dari keluarga kita? Enggak. Ajak anak kita masuk surga, ajak istri kita masuk surga. Ya. Kalau sekarang sudah bisa tahajud tengah malam, oh berarti bagus.
tapi misinya belum selesai. Kita perlu ngajak keluarga kita untuk bisa sama-sama tahajud gitu. Itu artinya kita nggak masuk surga sendirian, tapi ngajak keluarga kita untuk sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sedekah saat ini yang udah terbiasa ya, setiap pagi sedekah misalkan rutin gitu. Oh itu dahsyat itu. Tapi jangan berpuas diri sampai di situ. Sampai kita mengajak orang-orang lain juga bisa supaya sedekah juga seperti itu gitu. Itu namanya muslih, fasilitator untuk mengajak orang supaya sama-sama saleh. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia kondisikan anak-anaknya, oh udah luar biasa, masya Allah. Ya. Asma ya, diminta untuk mengantarkan makanan. Ya. Terus kemudian Abdullah ya, diminta untuk menggali informasi apa yang terjadi di Makkah. Ya. Dan yang lain-lainnya udah dikondisikan gitu. Jadi nggak hanya saleh tapi juga musleh. Nah, terus lantas kemudian pelajaran selanjutnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kita melihat bagaimana posisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang all out betul membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan kita kepada Rasulullah itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pembelaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat dulu mereka luar biasa. Tidak memperdulikan dirinya, hartanya, semua mereka terfokus kepada keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berfokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau pengorbanan kita sekarang sama Rasul apa? Menegakkan agama Allah, menghidupkan anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang hijrah, oh luar biasa. Sayyidina Ali diminta untuk menggantikan posisi tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia tahu Rasulullah lagi diincar nyawanya saat itu, dan juga besar kemungkinan dan potensinya Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi tidur Rasul juga bisa saja terbunuh sewaktu-waktu karena semua orang mengincar nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi luar biasa ya, pengorbanannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Pelajaran juga dari Sayyidina Ali, ternyata Sayyidina Ali nggak hanya diminta untuk menggantikan posisi tidur Rasul. Tugasnya Sayyidina Ali apa Bapak? Ingat ya? Selain menggantikan posisi tidur Rasul, mengembalikan, siapa tuh yang jawab? Mengembalikan titipan ya, orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka sadar bahwa Rasulullah ini orang yang paling amanah di antara mereka. Jadi ini kontradiktif nih, nggak jelas memang orang-orang Quraisy itu. Satu sisi mereka percaya sama Rasul, bahwa Rasul adalah orang yang paling amanah, tapi mereka nggak percaya sama Rasul ketika Rasulullah membawa ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal mereka tahu Rasulullah Al-Amin, dan sampai kapanpun Rasulullah tetap jadi Al-Amin. Dan gelaran Al-Amin itu Rasulullah dapatkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya. Jadi lucu orang-orang Quraisy ini ya. Baik. Terus kemudian kita lihat ya, kisah Suraqah ya. Kisah Suraqah. Ingat ada yang ingat nama Suraqah ini? Ya, Suraqah bin Ja'tham. Ini cerita kemarin terakhir nih. Ya. Suraqah ngejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pertama sangat berminat terhadap hadiah yang dijanjikan. Siapa yang bisa menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadiahnya itu 100 ekor unta. Ya. Dan kebetulan salah satu di antara kabilahnya ada yang berpapasan walaupun nggak secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasulullah bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Terus ada satu lagi yang nunjukin jalan. Siapa namanya? Abdullah ibnu Uraiqid. Ya, ini yang nunjukin jalan. Belum masuk Islam, ya Abdullah ibnu Uraiqid ini. Tapi diminta sama Abu Bakar untuk nunjukin jalan. Jalan-jalan yang nggak biasa dilewati sama
orang-orang kebanyakan saat itu. Nah, salah satu di antara kabilahnya Suraqah ini ada yang ngelihat, kayaknya saya ngelihat tuh Muhammad tuh lewat jalur sana gitu. Jalurnya jalur pantai ya, kan nanti Rasulullah SAW ngedeketin Laut Merah baru nanti mengarah ke Madinah gitu. Treknya bukan trek yang biasa lah gitu. Lantas kemudian Suraqah memacu kudanya itu ya. Karena kudanya adalah kuda terbaik, keuber juga tuh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Begitu diuber mendekat, udah sangat dekat karena Abu Bakar udah noleh ke belakang gitu. Berarti kan udah kedengeran. Dan Rasulullah SAW itu sedang baca Quran di perjalanannya itu. Tiba-tiba kudanya Suraqah ngerem mendadak, terus Suraqah terpelanting gitu. Karena kudanya ngerem mendadak, nggak ada persiapan. Terus kemudian diambil lagi kudanya, dipacu lagi. Setiap mendekat kepada Rasulullah SAW, kudanya ngerem mendadak gitu. Terpelanting lagi lah seorang Suraqah itu, Suraqah bin Ja'san. Dan beliau tersadar bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang salah ini kalau udah begini ini. Ya. Maka Suraqah lantas meminta ya, ampunan dari Rasulullah SAW. Gitu. Maka Suraqah bilang, apapun yang kau inginkan akan saya kasih, kata Suraqah. Kata Rasulullah, nggak usah macam-macam, cukup jangan engkau katakan kepada siapapun bahwa engkau bertemu dengan diriku, kata Rasulullah ya. Maka setelah itu nanti Suraqah balik arah, setiap ada orang yang mau mengarah kepada Rasulullah, Suraqah bilang, nggak ada Muhammad di situ, saya udah lewat situ tadi, kata beliau. Nggak usah lewat situ lagi, Muhammad nggak ada sudah. Ya. Itu yang dilakukan oleh Suraqah ya. Jadi itulah gambaran seseorang paginya itu bisa benci, tapi sorenya bisa berubah hati itu. Ya. Selama dia mau menangkap sinyal-sinyal kebaikan. Dulu kita sempat komparasi dengan kisahnya Abrahah ya. Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu. Sebenarnya juga dapat itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya jangan melanjutkan niatnya menghancurkan Ka'bah. Dengan apa? Dengan menjadikan gajahnya nggak mau jalan gitu. Udah dipecut sampai ditusuk kakinya itu, gajah nggak mau jalan, tapi begitu dibawa ke arah sebaliknya, gajahnya jalan gitu. Diajak lagi ke arah Ka'bah, nggak mau jalan. Bedanya kalau Suraqah bisa membuka hatinya, sementara Abrahah tetap kekeh dengan pendiriannya untuk menghancurkan Ka'bah, padahal udah dikasih sinyal itu sama Allah gitu. Ya akhirnya Allah menurunkan burung ababil itu, gerombolan burung yang menghancurkan pasukannya Abrahah. Nah, jadi Allah muqallibul qulub, hidayahnya udah ada di sekitar kita. Kitanya mau peka nggak untuk bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala? Kitanya mau peka nggak dengan apa yang Allah berikan dari petunjuknya yang ada di sekitar kita gitu. Kan karena hidayah itu ad-dalalah wal irsyad ya. Petunjuk-petunjuk allati tuwassiluna ilal matlub, yang akan mengantarkan kita kepada apa yang kita tuju. Itu hidayah itu. Ada yang masih berserakan nih, sebenarnya itu adalah petunjuk Allah gitu. Kita ngedenger azan, itu petunjuk Allah tuh. Terus kita kadang-kadang ngelihat ada jemaah lain yang sholat rawatibnya luar biasa gitu. Itu petunjuk supaya kita juga termotivasi melakukan amal-amal saleh itu gitu. Kita ngelihat ada teman kantor misalkan, rajin banget sholat duhanya, itu hidayah juga buat kita sebenarnya. Kita ngelihat ada jemaah yang rajin sedekahnya, itu juga hidayah. Ketika kita mengambil kesempatan melakukan kebaikan seperti apa yang sudah Allah tunjukkan itu, maka hidayahnya itu menjadi hidayatut taufik ya. Keselarasan antara apa yang Allah inginkan dari amal-amal soleh yang kita lakukan dengan yang kita pilih untuk kita lakukan. Jadi selaras tuh. Allah nyuruh kita sedekah, Allah kasih petunjuknya, kitanya mendekat, kitanya eksekusi. Maka hidayahnya itu hidayatut taufik, keselarasan. Itu yang kadang-kadang kalau kita selesai pengajian, wabillahi taufik wal hidayah, supaya pengajiannya selaras dengan apa yang kita terima itu dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hidayatut taufik sudah kita genggam erat, kita jadikan satu hal yang
kita istiqomahkan, maka kata ulama hidayahnya itu bisa berubah atau naik menjadi hidayatul kashfi anil hujub, ya. Hidayah yang membuka tirai-tirai hijab selama ini, ya. Jadi Allah akan mengarahkan kita, ya. Mata kita diarahkan sama Allah, ya. Tangan kita diarahkan, kaki kita lebih diarahkan. Maksudnya diarahkan gimana? Kita lebih senang dengan kebaikan ketimbang keburukan, karena udah istiqomah dengan ketaatan dan kebaikan itu. Nah, jadi hidayah awalnya harus dijemput tadi. Sinyalnya harus kuat tuh untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Suraqah begitu kan. Dia udah dikasih petunjuk sama Allah, udah ada tanda-tandanya, oh dia nerima itu gitu. Berbeda dengan Abraha. Nah, kita juga begitu. Ya, mudah-mudahan hidayah-hidayah Allah yang ada di sekitar kita ini bisa kita dekati dan bisa kita eksekusi insyaallah. Mudah-mudahan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Thur, ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah mengajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Bakar juga udah ketar-ketir. Tapi ketar-ketirnya Abu Bakar bukan takut akan dirinya sendiri, bukan takut akan keselamatan dirinya, tapi dia khawatir terhadap keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy udah ada di mulut gua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalaulah orang-orang Quraisy ini ngelongok sedikit aja ke bawah, laro'ana, pasti akan ngelihat kita gitu. Tapi itulah Rasulullah dengan tenangnya, ya Abu Bakar, mazannuk, kira-kira apa pendapatmu kalau ada dua orang yang berada di satu jalan kebaikan, sementara ada yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nggak pernah meninggalkan hambanya, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal itu jemaah irja'ul amri ilallah, mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mengurus segala sesuatu. Dan itu harus ada dalam keyakinan kita, ya, tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar jam yang itu apa yang ini nih? Apa udah masuk? Belum berarti ya? Masih 21 itu 23 ya? Taib, ya. Jadi kisah hijrah juga mengajarkan kita tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya disuruh ikhtiar, kita diminta untuk usaha dan mencari sebab, sementara yang menentukan hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ikhtiar, yakin bahwa qada'ullah, takdir, ketetapan, keputusan Allah, la budda ayyakuna khaira, pasti baik adanya, ya, pasti baik, walaupun nanti dalam pandangan kita kurang baik, sementara Allah yang paling tahu apa yang paling baik buat kita. Jadi ketika kita usaha itu, ada harusnya keyakinan dalam diri kita bahwa Allah pasti ngasih yang terbaik untuk kita, ya. Maka kalau ada di antara kita yang lagi dikasih ujian materi, ekonomi misalnya, ya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, jangan cuman diem terus berharap Allah akan merubah kehidupan kita, karena tawakal itu harus dengan ikhtiar. La budda ayyakuna muqtarinan bil ikhtiar, dia harus tuh beriringan dengan ikhtiar, ya. Harus nyari asbabnya. Terserah nanti Allah mau melengkapi apa yang kita hajatkan itu dengan caranya Allah atau dengan sesuai dengan apa yang kita pikirkan selama ini, ya. Itu terserah Allah, hak prerogatifnya Allah. Tapi kita diminta untuk nyari asbabnya itu, nyari usahanya. Rasulullah ke Madinah udah ada usahanya. Bagaimana bisa sampai di Madinah? Oh, dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikejar sama Suraqah, tapi Allah punya episode lain. Suraqahnya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal diajarkan oleh Rasulullah dalam kisah hijrah ini, dan mudah-mudahan sedikit banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil selepas tibanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Insyaallah. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf.
kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.